Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin wal hadirah, sidang jamaah maghrib dan insya yang dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Hud-Hudi yang mudah-mudahan mendapat barakah bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sad adalah haba daripada musanneh matan. Untuk nahaba musanneh syarih, artinya uraian daripada matan di istilah dengan shin. Sad i'lam annal hukmal aqli yanhasiru fi salasati aqsamin al-wujubi wal istihalati wal jawazi. Ketahui olehmu akan bahawa sungguh hukum akal itu terhasar ianya hukum akal fi salasati aqsamin, pada tiga segala pembahagian. Yang tiga, al-wujubi yang pertama wajib, wal istihalati dan yang kedua istihalah, wal jawazi dan yang ketiga jawad. Jadi hukum akal terhasar, arti terhasar hanya tertentu kepada tiga pembahagian. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, dan yang kedua harus. Bagaimana yang dimaksud dengan wajib? Fal wajibu mala yutasawwaru fil aqli adamuhu. Dan maka bermula wajib itu yang tidak ditasawurkan pada akal akan adamnya Yang dimaksud dengan wajib sesuatu yang tidak akan tergambarkan oleh akal kepada tidak ada. Itu wajib. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal apabila tidak ada. Itu wajib namanya. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Dan bermula mustahil itu yang tidak tertasawurkan pada akal akan wujudnya Yang dimaksud dengan mustahil sesuatu yang tidak tergambarkan pada akal kepada ada. Menyetekedina hani patih liakai nyan mustahil gekun. Wal jaidu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Dan bermula jaid itu yang patut pada akal oleh adanya dan oleh tiadanya Yang dimaksud dengan harus diterima oleh akal apabila ada, diterima pula bila mana tiada. Yang kesimpulannya mufhum hukum akal. Jadi ahwategekun wajib pada akal. Yang dimaksud wajib pada akal apa? Bila mana tiada, sungguh akal tidak menerima. Yang gekun wajib baakai. Menyetekedi hani patih liakai. Baru ipatih liakai benar. Yang wajib baakai gekun. Mustahil baakai han ipatih liakai menyena baru ipatih bekna. Yang gekun harus baakai ipatih liakai kena, ipatih pula ke hana. Yang harus. Jadi maksud dengan wajib pada akal diterima oleh akal apabila ada. Mustahil pada akal menerima oleh akal apabila tidak ada.
harus pada akal, diterima oleh akal, ada atau tiada. Yang kajelah. Shin syarih Nadzala Syekhu radhiyallahu ta'ala anhu, menempatkan oleh Syekh radhiyallahu ta'ala anhu i'lam, akan kalimat i'lam, manzilatan amma ba'du, pada penempatan amma ba'du, fit dalalati ala syuru'i fil maksudi, pada menunjuki di atas memasuki pada maksud. Nyawa gena bithe bak getanya wali tungku syarih pakon dalam matan ilikut gekun i'lam. Padahal kebiasaan pengarang kitab setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah diiringi dengan kalimat amma ba'du, nyawa yang umum terjadi. Tetapi dalam kitab Hudhudi hana gekun amma ba'du, setelah puji, salah dan salam langsung dimasuki dengan kalimat i'lam, ketahui olehmu, pakon menan. Padahal nak kaedah al-ittiba'u khairun minal ibda'i, ataupun khairun minal ibtida'i, mengikuti orang lain yang kita ikuti tersebut jelas-jelas suatu kebaikan. Khairun itu lebih baik minal ibtida', daripada menciptakan sesuatu yang baru yang belum pasti baik. Ikut gop yang tak ikut nyan ka pasti god, nyan lebih god tak ikut nyan daripada tak cipta lain yang ciptaan getanyo lain golom tentu god. Tetapi menyatekedi yang tak cipta lain lagi tanya sama God dengan yang kalih God cipta, maka tak ikut orang lain pi God, tak cipta atau baru pi God. Maka ditengku pengarang kitabnya hana ikut kitab lain, punya kitab lain setelah puji, salah dan salam amma ba'du, beliau mengatakan i'lam, ketahui olehmu. Tujuan yang pertama, fit dalalati ala syuru'il fil maksud, untuk menunjuki bahwa ketika beliau mengatakan i'lam, nyawa kagetamong di dalam pembahasan maksud tauhid. Yang kedua, wa nabbaha ala anna ghairal ilmi la yabtaghi sababan, untuk memberitahu ia di atas bahawa sungguh selain ilmu la yabtaghi sababan, tidak dapat menuntut ianya selain ilmu akan menjadi sebab. Artinya untuk gena pegah bak getanyo menyahanat ro bak tingkat ilmu, tingkat yakin, sehingga mampu kita menguraikan dalil terhadap i'tiqad, maka la sababan, dia itu tidak bisa dijadikan sebagai sebab dikatakan seseorang itu benar-benar ma'rifah. Artinya putra, menyegetanyo manteng dan kepada Allah, manteng dan nyo golom sah nya tikut, menyesyo menyajahil nyo bahkan kafir. Baru sah i'tikad getanyo, baru sah tauhid getanyo, bebit-bit yakin kepada Allah Ta'ala. Maka sebagai perantara sebab agar teruk getanyo bak tingkat yakin, itulah belajar ilmu tauhid. Maka dari perkataannya ke dapat getanyo pahami, apabila mempelajari ilmu yang lain menghalangi diri kita daripada belajar ilmu tauhid, ataupun menghalangi diri kita daripada mempelajari suatu ilmu yang dapat mengenal Allah secara hakikat, menghalangi, hari murno ilmu lain, hari murno fisika, hari murno kimia, hari yuafai grammar dan sebagainya, haram. Andai kata terhalang dengan menuntut tersebut, menuntut ilmu tauhid, menyahana terhalang hana masalah.
Jeh tak tuntut laju, iangnya tak tuntut laju. Iangnya merupakan kewajiban, jeh merupakan pelengkap. Ada masalah. Iang baik tak tinggalkannya. Maka bertegah-tegah. Nyokon cuma kepada drone pribadi tegukan. Maka bertegah-tegah menyanuknya kabalik. Tapi dia itu belum mengenal Allah yang sebenarnya. Dengan sebab dia tidak tertuntun untuk belajar ilmu tauhid. Pakan hana tertuntun kenan. Kata tuntun dia katanya bak belajar ilmu lain. Dosa kedua orang tuanya. Nya bertegah-tegah. Maka buat laju wate malam, ikulah laju, praktek laju, nyan hana masalah. Kan artinya hanjut tuntut ilmu lain bunyi 100%, yang lain juga perlu. Perlu ada tinjauan dalam kehidupan. Nyo perlu tinjauan kepada sahnyati i'tiqad. Nyo perlu kaitan agama, jeh perlu kaitan dunia. Maka nyo tapu buat laju, yang jeh kerjakan laju, nya hana masalah. Kemudian wal hukmu isbatu amrin au nafihi. Yang dimaksud dengan hukum adalah menetapkan suatu perkara ataupun menafikannya suatu perkara. Karena ketika dikatakan hukumul akli, hukum akal, apa itu hukum? Yang dimaksud dengan hukum mengatakan sesuatu ada atau mengatakan sesuatu itu tiada. Yang kenyan hukum. Pegah na atau pegah hana. Pegah jut atau pegahan jut, nyan kena hukum. Sawa pegahnya, sawa yang tetapkan. Wal hukumu bil isbati awin nafi imma syar'i wa immal aqli wa immal adati. Falidzalika inqasamal hukumu ila salasati aqsamin, syar'iyyin wa adiyyin wa aqliyyin. Dan bermula hakim, orang yang menghukum, tukang hukum, bil isbati dengan isbat menetapkan sesuatu, awin nafi ataupun menafikan sesuatu, imma ada kala dianya itu syara, dan ada kala akal, dan ada kala adat. Maka karena demikian terbagilah hukum itu kepada 3 pembahagian: tahlil, syar'i, adi, dan akli. Karena tukang hukum nalhaya, maka hukum gebagilah. Sawa tukang hukum, yang pertama tukang hukum ile akai, logika. Yang kedua tukang hukum adat, kejadian yang berulang-ulang. Yang ketiga tukang hukum syara, putra syara itulah khitabullah. Artinya kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan si mukallaf, itu khitabullah. Karena tukang hukumnya wanalhaya, maka hukum gebagilah. Menyetukang hukum tersebut akai, gepenan hukum akai. Menyetukang hukum tersebut adat, gepenan hukum adat. Menyetukang hukum tersebut yaitu syara, maka gepenan hukum syar'i. Leboh hana lebih tok leboh sagai hukum. Fal hukmu syar'iyyu huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallifin. Bermula dianya hukum syara itu khitab Allah. Yang dimaksud dengan khitab Allah pernyataan Allah Ta'ala, yang pernyataan tersebut muta'allaqu bi af'alil mukallifin, berkaitan dengan segala perbuatan mukallaf. Pernyataan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Adakala perbuatan itu haram, adakala perbuatan itu dinyatakan oleh Allah wajib, adakala perbuatan itu dinyatakan oleh Allah sunnah dan sebagainya. Maka bila mana khitab Allah masih pada azalinya Allah, salah. Apabila kalam Allah yang mentang berkaitan pada azalinya Allah, golong mekait dengan but si makhluk, nyawahana kepunan dengan khitab. Yang dimaksud dengan khitab kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan makhluk.
Apabila kalam Allah pada azalinya Allah belum ada kaitan dengan perbuatan makhluk, itu tidak digolong kepada khitab. Karena khitabnya pernyataan yang menjadi patokan hukum bagi makhluk. Ada kala dikhitab oleh Allah bil talab, dengan tuntutan. Arti tuntutan dengan memberatkan. Yang diberatkan oleh Allah ada dua, amar dan nahi, perintah dan larangan. Perintah amar itu terbagi dua, ada amar lil wujub, ada amar li sunnah. Nah, perintah menunjuki kepada wajib, nah yang perintah menunjuki kepada sunnah. Sedangkan nahi juga terbagi kepada dua, larangan. Ada larangan yang menunjuki kepada haram, ada larangan yang menunjuki kepada makruh. Maka talab terbagi empat, wajib, talab, wajib, sunnah, haram, makruh. Karena bohnya tuntutan. Sedangkan yang kelima, ibahah, boleh. Arti boleh bisa dilaksanakan, bisa pula ditinggalkan. Dilaksanakan tidak mendapat pahala, ditinggalkan juga demikian. Dilaksanakan tidak berdosa, ditinggalkan juga sama, itu ibahah. Yang terakhir, bil wad'i, dikhitabkan oleh Allah dengan wad'a, yang dinamakan dengan hukum wad'i. Yang dimaksud dengan hukum wad'i adalah satu hukum yang dikaitkan dengan terjadi sesuatu karena ada sebab, ataupun ada syarat, ataupun ada mane, ataupun dikaitkan dengan fasid, tidak sah, ataupun dikaitkan dengan sah. Itu namanya hukum wad'i. Contoh hukum wad'i kait dengan sebab. Wajib salat, pakan wajib, sebab wajib salat zuhur, pakan wajib, sebab kata tergelincir mata urau. Hana tergelincir mata urau, maka hana wajib sembahyang lehu. Tergelincir matahari itu dinamakan dengan hukum wad'i, yang dikaitkan dengan namanya sebab. Contoh lain syarat baru wajib sembahyang, berbalik dan meakal. Karena balik ba urang nyan, karena makai ba urang nyan, karena wajib sembahyang. Oh golom nunggu, golom wajib. Itu dinamakan hukum wad'i. Hana wajib sembahyang ba urinang nyan, pakon. Karena nahid, maka hid dinamakan dengan mane, penegah wajibnya salat. Maka mane itu tergolong kepada hukum wad'i. Hana sah sembahyang gak nyan, pakon. Karena gak nyan na naji, maka naji itu menjadi tukang pupasit untuk sahnya salat. Dikategorikan sah salat dia. Kenapa? Karena sempurna syarat daru rukun, dinamakan dengan sihah. Itu semuanya digolongkan kepada hukum wad'i. Yang termasuk kepada hukum wad'i, sebab, syarat, mane, fasid dan sahih. Hukum wad'i 5. Sebab. Sebab tergelincir mata urau, wajib lehu. Sebab itamong bulan Ramadan, wajib puasa. Yang sebab. Yang kedua, syarat. Karena kabalik dan makai, wajib sembahyang. Itu syarat. Syarat wajib salat. Yang ketiga, mane, karena ada haid dan nifas, maka tidak wajib salat. Karena haid dan nifas menghalangi sahnya ibadah. Keempat, fasid, karena tidak sempurna syarat dan rukun, maka tidak sah, perlu dilaksanakan ulang. Itu fasid. Sahih, sah, karena sempurna syarat dan rukun, maka yang dia lakukan itu sempurna, yang gekun sahih, yang hukum wad'i. Nyo kalau kita mau lambam yo. Yang penting dalam perantara untuk memasuki pembahasan. Wal hukumul adi, dan bermula hukum adat, huwa isbatu ribati baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitatit tikrari ma'asihati takallufi wa adami ta'thiri ahadihima fil akhiri al-batata. Ya, hukum adat. Maka bermula hukum adi isbatu rabati, ya, menetapkan ikatan baina amrin, di antara satu perkara, wa amrin, dengan perkara yang lain.
wujudan kaitannya ada, au adaman ataupun kaitannya dengan tiada, biwasitatit tikrari dengan sebab perantaraan berulang-ulang, ma'asihati takallufi beserta sah terjadi takhalluf, tidak terjadi sebagaimana yang sering terjadi takhalluf, terjadi kejadian yang beda daripada kebiasaannya takhalluf bukan. Wa adami ta'siri ahadihima fil akhari albatata, dan tidak dapat memberi bekas oleh salah satu keduanya pada yang lain albatata pada sekali-kali. Nyagakeun hukum adat. Putra hukum adat tak ikat tutung, ya contoh. Tak ikat terjadi tutung karena tersentuh api. Tak ikat hana terjadi tutung karena hana tersentuh api. Ikatan dua masalah nyogekeun hukum adat. Pakan tak ikat terjadi tutung karena tersentuh api, tak perkait hana terjadi tutung menyahana tersentuh api karena kejadian berulang-ulang memang lagenyan. Artinya apa? Menetapkan sesuatu ada ataupun menetapkan sesuatu tiada atas kejadian berulang-ulang. Karena kejadian mengulang-ulang laganyan, maka di laganyan dah pegah. Takun ba urang, hai. Bek kamat sikin tajam putuh jarawa ke. Bahkan tajakun menyekenang sikin tajam putuh jarawa. Ada kejadian yang terjadi berulang-ulang memang demikian. Hai, kabuh sakanya mameh. Bahkan tajakun kabuh sakanya mameh karena atas kejadian berulang-ulang memang menang. Kabuh siranya meri matin karena atas kejadian mengulang-ulang memang laganyan. Artinya berbicara hukum adat tidak berbicara siapa yang memberi bekas, tapi berbicara hukum adat hanya sebatas menyatu dua masalah. Masalah yang pertama tersentuh api, masalah yang kedua zahir terbakar. Masalah yang pertama tersentuh gula, masalah yang kedua zahir manis. Siapa yang melahirkan bekas? Puke apu yang pututung hana bicara kenan. Puku saka yang pumame hana bicara kenan, nyo hukum adat. Maka andai kata hukum adat ini dijadikan sebagai hukum akal, sesat. Menyehukum adat dijadikan sebagai hukum akal, sesat. Karena ada kejadian mengulang-ulang takalan apu yang pututung. Ada kejadian yang mengulang-ulang takalan saka yang pumame. Ada kejadian mengulang-ulang takalan sira yang pumasin, sehingga tak hukum lagi tanya secara akai. Menurut akai derawat tu, menurut long akai long takun yang pumameh saka, yang pututung apui, yang pumasin sira. Menyatakan tak nyetikut lagannya tabiat diri api membakar, tabiat diri gula memberikan manis, tabiat diri garam memberikan asin, murtad tulen ittifakan. Itanya igop so pumasin, yang pumasin sirah tersebut. Man Allah cuma gepegat sirah tak kai. Liah gepegat sirah li Allah Taala abih urusan. Tabiatnya sirah masin. So pututung apui. Man Allah kepegapui sakai. Tapi anda apui tutung. Bahkan Allah kepegapui. Hai karena ba apui tutung perle ke tutung japui. Berarti tapi anda apui tutung ibu kah? Bahkan Allah kepegap saka. Hai karena nyak mupat cok mameh. Berarti tapi anda saka mameh. Asai perle ke mameh cok saka. Nyan menyelaganyan tak itikut murtad tulen. Yang hendak khilaf antara ahli sunnah dan mu'tazilah sepakat. Tapi menyatakan dia tak itikad. Allah yang menciptakan api, Allah yang memberikan kekuatan terbakar pada api. Kemudian Allah yang pegat apui, Allah yang bi kekuatan tutung ba apui. Makanya apui mampui pututung. Menyekenang apui tutung, sapu tutung apui. Pajan apui pakan apui mampui pututung. Hai karena kagebi kekuatan pututung li Allah Taala. Etna nilai galam murtad. Sesat kamulai. Murtad galam.
Pakon karena tidak ada lagi campur tangan Allah Ta'ala. Api yang mewujudkan terjadi bakar karena si api memiliki kekuatan membakar. Sesat ka sesat. Nyo kenyo ia tiket Mu'tazilah. Maka ingat nyo ia tiket Mu'tazilah. Iktikat nyo ke yang dipakai oleh kaum Wahabi. Allah yang pegat makhluk. Allah yang beri kekuatan bak makhluk, maka makhluk yang melahirkan perbuatannya sendiri atas kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Murtad golom pakon karena menteng yakin kekuatannya dari Allah. Kemurtad hana, kebid'ah dalalah sesat. Tapi menyatakan diyakini Allah yang pegat api, Allah yang beri kekuatan terbakar pada api. Asai kena ngapui pasti tutung murtad. Yang ke murtad UBU pakai. Allah yang pejat saka, Allah yang beri kekuatan mameh basaka. Asai tabuh saka pasti mameh murtad. Pakon karena bisa membawaki kepada masalah ingkar mereka kepada azab kubur dan ingkar mereka terhadap bangkit hari kiamat. Menyelagannya ia dikut azab kubur nyo pasti diingkari. Karena apa kon? Wajib baru na rasa benar badan. Jino badan kabeh hancur lang kubur panena rasa. Karena lazim malzum. Asai kena ngapui wajib tutung, hana kena ngapui hana tutung. Asai mentang tubuh pasti terasa, munya hana le tubuh bukan rasa. Kupu ganti oleh Allah Ta'ala dalam kubu tubuh dan le membawaki kepada ingkar azab kubur ataupun membawaki kepada ingkar bangkit kiamat. Baru gekun bangkit menyatakan dia mentang na badan, nyo badan hana le putra kena bangkit. Nya nyo hina wajid ke murtad. Murtad tunggu. Man nyo laganya kon karena kon maka jadi salah. Na azu kubu na di antara nyo hina yang hana yakin kan tu kubu leh. Na yang hana yakin kan tu kubu. Hai karena ikun le urang yang kun timan cara ngazup. Hana le tubuh, hana tubuh pa itu rasa sakit mangat kan benar badan, menyahana badan panena rasa sakit mangat. Oh gepegat lah, menyegepegat lah pakan awat tetaku hana deh. Dah lihat kadang tan tiba le, kadang tan kadang. Jauh le urang jauh mono doku nyam perkara gaib doku. Gaib proses azab. Ke proses azab betul ya gaib pakai bancara gaib. Nyan gaib, nyan hana berbicara. Alladzina yu'minuna bil gaib. Memang betul. Tetapi masalah membawa keyakinan benarkah ada azab kubur atau tidaknya wajib berilmiah, berlogika. Hana logika, hana kekiranya tauhid. Berterima lakai. Nyo ile nagaze kubunya. Hai dengku tubuh hana le. Pat itu rasa. Hai mudum tubuh yang mentengna Allah mampu gepinah rasa. Berarti Allah juga mampu hana le tubuh mampu wujudkan rasa. Nah contoh urung bunga. Badan menteng tegap, atau menteng lega, hati jantung menteng pah, utak-utak menteng nak. Tapi urung bunga hana le rasa. Sakit, hana mangat, hana mau tenang, hana lipakon. Karena Allah telah mencabut rasa. Menyetubuh mentengna Allah jut gecabut rasa. Menyebadan hana le gena puas rasa, apa salahnya? Badannya hana le memang lam kubu pakon kancoy, pajuh le tanah, ipajuh le ulat. Badannya hana. Tapi ketahuilah di balik daripada tanah mentengna unsur badannya teguh. Unsur badan memang handu takalan. Yang ditakalan cuma tanah sama bandingan tabuh saka dalam iya zat saka memang handuh tengku tapi mameh terasa ba ia pakon karena na unsur sakai dalam
Memang yang dia takalan lihap, yang dia takalan tanah. Ketika orang ipajuh le binatang, yang dia takalan asal binatang. Tapi ketahuilah di balik asalnya mantengna unsur tubuh manusia. Diazab oleh Allah, itulah unsur tersebut. Allah kembalikan rasa di dalam unsur-unsur tersebut. Apa salahnya? Allah Maha Kuasanya. Man bangkit orang kiamat tunggu. Itamong nama kai, hai tiba hai tamong ilaya. Allah gepegat getanya hana bahan baku raja, hana bahan baku yang tersedia. Gepegat getanya daripada sesuatu yang hana bahan baku, bahkan gepegat getanya oleh Allah dari sesuatu yang hana contoh. Kemudian gebangkit orang kiamat, lebih mudah bagi Allah bahan baku watrakana tinggal gegali kelai lam lihap. Hanya contoh saya takkan akhir tu jina alam dunia lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Mudum hana bahan baku, hana contoh gitu oh pegat, apalagi yang kana contoh dan kana dasar bahan lebih mudah. Maka logis. Yang baik ni tanya pakai cara bangkit ngan proses yu'minu nabil ghaib. Yang penting kita yakin kejadian wallahu alam hana rada. Maka berbicara hukum adat, tidak berbicara siapa yang melahirkan bekas. Maka yang benar kaitan dengan hukum adat, Allah yang menciptakan api, Allah yang memberikan kekuatan terbakar pada api. Apabila tersentuh dengan api, Allah yang wujudkan bekasan terbakar. Bila Allah mewujudkan, maka terbakar sesuatu. Bila Allah tidak mewujudkan, sungguh sesuatu itu tidak akan terbakar. Allah yang pegat getanyo manusia, Allah yang bikudrah dan iradah bagi getanyo manusia. Dengan iradah tersebut le getanyo tak tetapkan sesuatu tak buat atau wahana. Lagi contoh, le getanyo tak nebeut si bak triang. Maka bak watanyan punya pilihan kita masing-masing. Ingin kita angkat bambu itu ataupun tidak. Yang keputusan bak getanyo. Tak putuskan dengan iradah drawan le getanyo lun beut bak triangnya. Lalu legetanyo tak kerahkan kekuatan untuk mewujudkan sebab. Tak putawa drawa legetanyo butawa rabineh batri yang tersebut. Ketika tak kerahkan kekuatan tanik putawa drawa rabineh batri yang Allah gebeut langkah getanyo sehingga truk getanyo batri yang kerahkan kekuatan buat getanyo, yang pelahir buat tegrak langkah buat Allah Ta'ala. Ketika kata wale getanyo rabineh batri yang tak kerahkan kekuatan lom legetanyo tagrak jarawa pakai bancara bumekemat batri yang wate tagra yang pelahir gerak bu Allah Ta'ala, yang pelahir memat batriang juga Allah Ta'ala. Ketika batriang kataman tak kerahkan dalam kekuatan legetanyo agar batriang yang terbeut, kata kerahkan kekuatan yang pelahir terbeut bu Allah Ta'ala. Menya Allah ge pelahir terbeut kaka terbeut, menya Allah hana ge pelahir terbeut walau terbeut han terbeut. Ngan alasan sebab lain pakon, rupanya tenaga getanyo tidak mencukupi, lebih gehan batriang daripada kekuatan. Ya, nyan yang betul. Menya Allah mewujudkan, maka sungguh wujud. Apabila Allah tidak mewujudkan, akibat itu tidak akan pernah wujud. Nyawa tiket yang sahih. Menyekan lagi nyan tak tiket tunggu mutuah, maka sungguh akan ingkar kepada bahawa Allah tidak boleh yang maksiat dimasukkan dalam surga, yang taat dimasukkan dalam neraka. Betul kedi kami tiket tetap sesat. Nyo kebanyakan ia tiket urun jahe, urun bangai. Dah ia tiket urun jahe. Allah yang pejiat makhluk, Allah yang beri kekuatan pada makhluk. Lagi contoh, Allah yang pejiat apui, Allah yang beri kekuatan terbakar pada apui, Allah yang pelahir terbakar wate kenang apui. Tapi asai kenang apui, pasti Allah gepelahir terbakar. Nyan manteng sesat. Karena lazim asai kenang apui, Allah pasti gepelahir terbakar. Allah yang pegat saka, Allah yang beri kekuatan mameh bak saka. Ketika tabuh saka, Allah yang wujudkan mameh. Tetapi asal kata pakai saka, pasti Allah gepelahir mameh. Nyan tersat. Nyan manteng iwau atau itika jahian. Yang betul, Allah yang pegat saka, Allah yang beri kekuatan mameh bak saka, dan Allah pula yang pelahir mameh bak wate getanyo wata pakai saka. Menya Allah ge pelahir mameh kake mameh, menya Allah hana ge pelahir mameh dak ta pakai saka tetap han mameh. Maka Allah yang pejiat getanyo, Allah yang beri kekuatan bak getanyo.
ketika kita tak kerahkan kekuatan tersebut untuk berbuat taat, maka yang perhut kita dalam taat adalah buat Allah Ta'ala. Maka sah bagi Allah si taat dimasukkan dalam neraka, si maksiat dimasukkan dalam syurga. Sah bagi Allah Ta'ala. Itanyang liurun tanyang menyalagannya nepegah dengku Allah yang pelahi bekasan cicok sikin siat yang tajam nejet tak drawani rawan nekun nyo menyaga puputuh li Allah putuh miyahana ke puputuh li Allah han putuh nejet tak han tajud mana pegahannya menyaga puputuh miyahana ke puputuh han putuh hai sinya mancita bukan tajud tak karena lagi tanyo golom tak depu keputusan Allah bak wate tamat sikinyan puputuh bukan putuh nyata keputusan Allah putuh bukan tajud tak teman. Karena kita tidak berbicara han putuh, kita berbicara keyakinan kita Allah punya kekuatan memutuskan atau tidak memutus walaupun kita pergunakan pisau yang tajam. Allah jud gepu putuh, Allah mampu pula hang gepu putuh. Tajud tak han tajud. Pakan han tajud karena golong tadepu apa kehendak Allah. Pu kehendak jarawa kita nyo wate tak putuh ataupun kehendak han pu tak kira tadepu kehendak Allah han gepu putuh nyan mutam tajud tak. Maka salah mafhum. Keyakinan kita hanya sebatas Allah mampu memutuskan, Allah mampu pula tidak memutuskan. Tidak berbicara bahwa ketika kita memotong pasti tidak putus, nyan salah. Yang getanyo pegah Allah mampu lagi nyo, mampu lagi je. Soal putuhan putuh nyan hak Allah. Maka bek tak meranggah hoju putuh. Bek salah-salah hantu. Kampung makanya bentuk tawakal punoh le katanya tiban tawakal punoh menya Allah han gepung ungut lon bak buya maka tetap hai ungut menya gepung ungut pasti ungut padahal Allah kala gesah bak buya nyampeun ke ungut tu karena keputusan Allah le katanya golom tadu maka asai takalan hal-hal yang membawa ki musibah ikhtiar ge peluang buya kaiha peluang ulia kaiha peluang tengku tawakal kon laganyan tuku menyerahkan diri kepada Allah nya kon serah bulat geyu ikhtiar bagi tanya oleh Allah Ta'ala menyata serah bulat itu bukan ahli sunnah wal jamaah melainkan jabariyah. Tiban itikat jabariyah segala keputusannya pada Allah Ta'ala. Menya Allah lun gebi kaya ka kekaya, menya hana gebi kaya ka kahana. Itu agarawe. Nyan jabariyah yan. Menya Allah gepututong lun ka kututong, menya hana tutong kahana igro baju lapui apa bangayan. Ya. Pakon tak pegah nyan salah. Menya tekedi bubong rumah ketanya ruhung tengku. Tadu la rumah menya Allah ke tempe bubung ka ke tempe mi hang tempe ka hanam tempe man nya Allah putukan tempe bubung tanya. Maka yang dinamakan dengan tawakal bukan demikian, usaha terlebih dahulu kemudian baru menyerahkan diri kepada Allah. Cok pale cok labang cok theng puik ke dehwatu mat labang pepah wadah theng peh ngan pale bekenang kaya liah tapeh kam kumat baru ya Allah nyawa theng kaluh lun peh menya tudang hinawa ka tudang karena drawan pedang menya hana tudang ka singa ka tuat lap nyan baru tawakal bentuk dua lam kamba ya Allah bubung ka tirih nya hom buat draw nyan apa bangayan. Jadi salah-salah. Yang dimaksud dengan tawakal usaha terlebih dahulu kemudian serahkan kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan silakan. Oma. Orang tri bejun. Ana masalah poi kurun tapi yod. Bebah juga deh karena wate kasingkan. Bebah juga ana masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kaitan dengan masalah perbuatan yang ikhtiariyah, maka diwajibkan usaha terlebih dahulu, baru kemudian kita perserahkan kepada Allah Ta'ala.
kecuali masalah tersebut idhtirariyah yang tidak diawali dengan ikhtiar usaha kita. Itu semuanya kita persembahkan kepada Allah. Lagi contoh, sebab getanyo mati, pat getanyo mati, nyan hanapat usaha. Maka serah mendumba Allah. Pat yang gepu mati ka kehinan mati, sebab mati ka kehinjan ke sebab getanyo mati. Sama lagi bandingan lahir getanyo kena udunya, itu idhtirariyah. Tidak ada usaha, tidak ada campur tangan makhluk. Maka karena getanyo kagak pelahi barahi muraceh kah ke hinawa, yang pelahi barahi murung Jawa kah ke Jawa, yang pelahi barahi murung Batak kah ke Batak. Karena itu bukan pilihan cos kita masing-masing. Kon nyan ikhtiar. Tapi buat yang kaitan dengan ikhtiar nah diawali dengan usaha, maka wajib usaha tunggu. Menyetekedi hantar usaha red getanyo lambruk, wajib usaha baik red. Kalau tak usaha tetap red, usaha itu dapat balasan pahala. Kalau tak usaha li katanya berhut lam god, hanrut cilam god, tetap berhut lam bro, maka usaha kita tetap mendapatkan imbalan. Maka yang gebi balasan ke katanya oleh Allah Taala, yaitu syurga ataupun neraka, diakibatkan oleh usaha, bukan hasil daripada perbuatan. Karena niat katanya kata kerahkan kekuatan katanya untuk buat god, maka mengerahkan kekuatan tersebut dapat imbalan, itulah syurga. Kan hasil daripada buat God, yang hasilkan buat Godnya buat Allah Ta'ala. Maka satu perbuatan yang terjadi pada manusia, bila perbuatan itu merupakan perbuatan ikhtiari, yang dimaksud dengan perbuatan ikhtiari, perbuatan yang diawali oleh sebab usaha si manusia, maka perbuatan itu ada dua orang yang melakukannya. Yang pertama si manusia itu sendiri hanya sebatas melahirkan sebab. Yang kedua perbuatan Allah itulah mewujudkan akibat. Yang gekun dengan tawakal, usaha ilayah. Lihat tak usaha baru tak serahkan kepada Allah. Ya Allah, uro malam lon kerja minta rezeki ya Allah. Yang mampu bi kaya cuma drone ya Allah. Menyolong hak kaya Nabi ya Allah. Menyahana hak kaya kakehana ya Allah. Nabi model lain nyan baru tawakal. Tapi menyelamkan bahaya bani ya bani Nabi peng baguni nyaur mangai kan go menancit le getanyo belajar beut ile ya beut lieu ta ya beut rata tempat pengajian tak ikuti ya Allah lumurno kan lieu ya Allah tapi ba ile lum pegah kegap kudra wa galam mufhum ya Allah maka nabi mufhum ya Allah serahkan kepada Allah agar Allah memberikan pemahaman kepada kita yang baik rumah dah dua lagi urung pegah karena yang penting ibadat laju nah sebahagian kelompok yang penting rukuk sujud aju ibadat aju. Untuk Allah akan ilham ke getanyo ilmu. Nyan bajalah raya tadang. Kon me ilham anugerah merempok PM toh pi kenang tu. Ana tanyan usaha ilaya. Le usaha baru serahkan kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.